Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk latihan ketiga kita. Sekarang kita akan membahas tentang sebuah naskah. Di sini sudah saya tampilkan untuk ukuran kertasnya, kemudian untuk margin ini silahkan kita setting dulu. Kemudian untuk naskahnya ini tentang apa komputer itu, ya silahkan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa di pause untuk videonya. Nah, untuk naskah ini nanti kita akan rubah menjadi seperti soal yang di bawahnya. Nah, seperti ini contohnya. Ya, dari atas nanti kita akan belajar tentang cara memasukkan gambar, memasukkan simbol, kemudian cara membuat kolom, kemudian huruf K besar atau menggunakan drop cap, dan yang terakhir cara memasukkan rumus serta beberapa simbol. Oke, kita mulai untuk latihan kita yang ketiga. Silahkan kita siapkan untuk naskahnya. Ini kebetulan sudah saya ketik untuk naskahnya, dan untuk ukuran sudah saya setting. Nah, untuk mengetikkan format yang ada di soal ini, yang pertama untuk kolom. Untuk mengetik kolom di sini, mengetiknya adalah dari kolom pertama dari atas ke bawah, kemudian kolom kedua dari atas ke bawah. Jadi seperti zigzag ya. Jadi jangan ngetiknya komputer adalah orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan. Jadi bukan seperti itu, tetapi ngetiknya ke bawah dulu, baru ke atas, ke bawah lagi. Oke, sekarang kita fokus ke pembuatan kolom terlebih dahulu. Untuk pembuatan kolom, silahkan kita blok dulu untuk paragraf pertama, kemudian masuk di settingan layout, kemudian pilih kolom, kemudian kita lihat di situ ada berbagai macam pilihan kolom, ada to, three, left, sama right. Untuk yang ada di soal, dia menggunakan left. Kemudian jangan lupa untuk paragrafnya dia menggunakan rata kanan dan kiri. Silahkan pilih home, kemudian pilih justify. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita blok huruf K-nya. Kemudian kita pilih menu insert. Kita pilih teks. Kemudian kita pilih drop cap. Kemudian pilih drop cap option. Kemudian kita pilih droplet. Untuk optionnya silahkan kita sesuaikan sendiri. Untuk fontnya bisa diganti. Misalkan saya pilih yang alert display. Kemudian last to drop-nya itu adalah berapa besar baris yang ada di huruf K di sini. 1, 2, 3. Jadi huruf K-nya ada 3 baris. Berarti sesuai ya, kita ganti 3. Kemudian di OK. Nah, ini namanya drop cap. Kemudian ini pembuatan kolom. Jadi tipsnya saat pembuatan kolom ini, kita harus membuat kolom terlebih dahulu, setelah itu baru drop cap. Jangan membuat drop cap yang huruf K besar dulu baru kolom. Nah, nanti untuk pembuatan kolomnya tidak aktif dan hasilnya pasti tidak rapi. Oke, ini untuk pembuatan kolom sangat mudah sekali. Sekarang kita lanjutkan
untuk yang paragraf kedua, nah kita lihat jarak spasinya dia menggunakan double. Silahkan kita blok, kemudian kita home, kita rapikan dulu. Kemudian jarak spasi, kita pilih line and paragraph spacing, kemudian kita pilih double, kemudian kita pilih layout untuk pembuatan kolom. Nah, perhatikan dia bentuk kolomnya adalah 2 atau two. Nah, tetapi tidak ada garis perantaranya. Cara memberikannya, kita klik kembali untuk kolom, kemudian kita pilih more column. Di sini settingan kolom yang lebih lengkap. Untuk penyesuaian jumlah kolom, kita bisa mengisikan number of column di sini, misalkan 3, 4 atau berapa, kita bisa sesuaikan sendiri. Nah, untuk garis perantara ini menggunakan line between. Kemudian di OK. Nah, ini hasilnya. Buatnya pakai kolom, more column, kemudian line between. Baru huruf D-nya kita blok, kemudian kita pilih insert, kemudian pilih text, kemudian pilih drop cap, kemudian drop cap option, kita pilih drop bud. Kemudian kita lihat huruf D-nya besarnya adalah 2 baris, berarti line to drop-nya kita ganti 2, fontnya misalkan saya ganti Comic Sans, kemudian di OK. Nah, kemudian yang terakhir kita blok juga, kemudian jarak spasinya dia single, terus kita layout kolom, kemudian more column, 3 line between, kemudian di OK. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kata kita blok, insert, text, drop cap option, drop bud, lah dropnya 2, kemudian di OK. Nah, untuk settingan kolom dan drop cap ini sudah jadi. Kemudian misalkan saat pembuatan kolom, misalkan di paragraf ketiga ini saya buat kolom lagi, kemudian saya pilih layout, kolom, kemudian 2. Nah, kadang akan jadi seperti ini. Nah, cara memperbaikinya adalah kita undo dulu. Kenapa seperti itu? Karena paragraf yang terakhir ini belum terpisahkan dengan baris selanjutnya. Makanya saat pembuatan kolom dia jadi satu semua. Nah, untuk memisahkannya silakan klik di akhir paragraf, kemudian di enter sekali saja, kemudian kita blok. Nah, ingat untuk ngeblok paragrafnya harus benar, jangan kelewatan seperti ini ya, tetapi klik 3 kali saja, 1, 2, 3, kemudian kita pilih kolom lagi, misalkan 2. Nah, nanti untuk pembuatan kolom akan sukses. Gitu ya tipsnya kalau menemukan pembuatan kolomnya masih terkendala. Oke, selanjutnya kita coba memasukkan gambar. Ya, kita letakkan di sini. Kemudian kita pilih insert, bagian grup ilustrasi, kemudian picture. Nah, untuk gambar sendiri kita bisa menambahkan gambar secara di dalam komputer, kita pilih this device, atau secara online kita pilih online picture.
Saya coba yang this device dulu. Kemudian saya cari untuk gambarnya. Kemudian saya insert. Nah, kemudian untuk mengecilkan gambar, silakan pilih titik yang di ujung secara diagonal. Nah, seperti ini. Kenapa? Biar gambarnya itu simetris, tidak lonjong. Kemudian, biar gambarnya bisa dipindahkan di mana saja, silakan pilih layout option. Kemudian kita pilih in front of text. Jadi gambar diletakkan di depannya teks. Misalkan tidak ada settingan layout option, kita bisa pilih di dalam format ya, di atas diri di sini. Kemudian kita pilih arrange. Kemudian kita pilih wrap text in front of text. Kita klik, kemudian kita taruh. Nah, seperti ini. Jadi gambar tidak akan mengganggu tulisannya. Seperti itu. Sekali lagi, bisa gunakan format di sini atau klik kanan pada gambar, kemudian wrap text. Nah, selanjutnya untuk gambar komputer ya, yang ada di sini. Silakan letakkan kursornya di tengah-tengah paragraf. Nah, untuk meletakkannya jangan posisi ngeblok seperti ini. Nanti saat kita ngeblok seperti ini, kemudian kita pilih insert picture, tulisan yang kita blok akan hilang. Sekali lagi, silakan klik di bagian kursor, kemudian baru kita pilih insert picture, this device, misalkan logo ini, kemudian insert. Nah, untuk layout optionnya kita bisa pilih namanya square. Nah, seperti ini. Kita kecilkan lagi. Jadi gambar akan ada di sekitar tulisan akan ada di sekitar gambar bentuk kotak. Nah, itu caranya. Kemudian yang bawahnya, nah ini adalah bentuk shape atau bangun. Kita pilih insert, ilustrasi, kemudian silahkan pilih shape. Kemudian cari kategori yang star. Kemudian kita pilih explode. Kita klik. Kemudian kita letakkan, klik kiri tahan sambil dibesarkan ukurannya. Kemudian dilepas. Kemudian shape ini kita letakkan di belakangnya teks. Caranya sama, layout option. Kemudian kita pilih behind text. Nah, itu adalah cara memasukkan gambar serta format wrap text-nya. Oke. Kemudian kita kembali ke judul. Di situ ada sebuah simbol laptop atau komputer ya. Nah, itu menggunakan fasilitas insert simbol. Pertama, letakkan kursornya di bagian di samping simbol tanda tanya. Kemudian silahkan pilih menu insert, simbol kembali. Kemudian kita pilih more simbol. Kemudian untuk fontnya silahkan diganti Webding atau Wingding namanya. Nah, ini. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam simbol.
kemudian kita pilih simbol komputernya, kemudian kita pilih insert, kemudian kita close. Nah, ini sudah masuk. Jadi untuk simbol sendiri, saya ulangi, untuk tipe fontnya itu sangat berpengaruh. Misalkan saya pilih font yang lain, Wingding 2, dia juga akan berubah. Nah, kemudian di bawahnya tinggal dikasih border, tinggal kita blok, kemudian kita tebalkan, kita pilih border, kita pilih bottom border. Misalkan kurang tebal, ya kita klik lagi, kita pilih border and shading, kita pilih stylenya, kita taruh bawah, kita oke. Nah, seperti itu. Untuk settingan font saya rasa sudah bisa setelah melihat dari video saya yang sebelumnya. Karena yang terakhir, kita coba untuk membuat rumus ya, untuk rumus sederhana dengan menggunakan insert equation. Nah, letakkan kursornya di bawah. Silahkan pilih insert simbol equation. Kemudian kita pilih insert new equation. Nanti ada bagian atau kolom type equation here. Silahkan ketikkan di sini panjang sisi C sama dengan, nah nanti di bagian atas akan muncul equation tool design. Kemudian di sebelah kiri ada simbol, sebelah kanan ada struktur rumusnya. Nah, untuk yang struktur rumus, karena ada akar, berarti saya pilih yang radikal. Kemudian saya pilih yang square root. Kemudian tinggal kita ganti huruf A-nya, kita blok. Kita hapus, kita ganti 6. Kita hapus lagi, kita ganti 3. Nah, itu untuk rumus yang ini menggunakan radikal. Ya. Pilih yang ini. Kemudian di bawahnya, klik 2 kali di bawah. 3 akar, berarti insert simbol. Langsung aja kita pilih yang simbol di sini ya, atau insert equation-nya. Nah, 3 akar 64. Kita cari strukturnya. Kita pilih radikal. Kemudian kita pilih 3 akar. Kita klik kotaknya, kemudian 64, kemudian kita klik kursornya di sampingnya agar bloknya tidak menghilang ya, biar menghilang bloknya, klik sampingnya, kemudian sama dengan 4. Nah, seperti ini caranya. Kemudian yang di sampingnya kita tekan tab saja. Kalau ini memasukkan simbol derajat Celcius sama derajat Fahrenheit-nya, kita ketikkan 12. Kita pilih insert, simbol, equation. Kita klik 12 di sini. Kemudian kita masukkan di equation tool design-nya, kita pilih simbol derajat C. Dan sama dengan 53,6, kemudian derajat F. Kemudian di bawahnya sama LPK Alfa Bank Semarang. Ini menggunakan insert simbol. Kita pilih more simbol. Nah, untuk yang huruf R lingkaran atau copyright, silakan untuk fontnya kita ganti Arial saja. Nah, kemudian kita cari
di sini untuk simbolnya, kemudian insert, kita close, kita kasih jarak, simbol lagi. Untuk simbol telepon kita ganti wingding lagi, kita pilih simbol telepon, insert, di close dengan ketikan 024 831 02. Nah, untuk materi ini saya rasa sudah selesai untuk pembuatannya. Nanti silahkan tinggal di finishing ya, diperbagus lagi sesuai dengan yang ada di soal. Sekali lagi, tadi materinya tentang pembuatan kolom, pembuatan drop cap, memasukkan gambar serta settingan wrap text-nya, memasukkan simbol, memasukkan equation. Nah, sekian dari saya. Selamat belajar, selamat berkarya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.